dari pelabuhan besar ini. Depan rujak lah. Mau atur situ mau suruh mobil balik ke sana tuh bagaimana mungkin? Dengan kita kembali sebagai pendamping. Saya tiba-tiba ketika dulu saya tiba-tiba ingat waktu saya SMP di Blitar itu teman-teman saya ya. Rendah. Di sini kemampuan yang kemauan. Ini kemampuan, ini kemauan. Saya ulang ya. Ini kemampuan, ini kemauan. Kalau saya dari sini deh. Ini matriks. Jadi kalau dia mampu, kemampuannya tinggi, oke, tapi kemauannya rendah. Kalau di sini kan rendah, motivasi. Jadi motivator. Kan kemarin udah motivator, konsultan sebenarnya kan? Kapan dipakainya kan belum tahu. Saya kasih tahu. Paham ya? Jadi motivator dipakai kalau dia punya kemampuan, kemauannya kecil. Maka yang dilakukan adalah motivasi. Jadi motivasi. Kalau kemampuannya rendah, kemauannya rendah, director. Arahin. Kamu jadi director. Yang tadi kata Bu Bibit yang tor itu. Nah ini. Kemudian kalau kemampuan dia tinggi, punya kemampuan tinggi, kemampuan bikin sorghum, kemauannya juga tinggi, yang kamu lakukan coach. Nanti saya akan jelasin apa beda coach sama konseling. Ya. Yang di bawah kemampuannya rendah, skillnya rendah, tapi punya kemauan. Saya ulang ya. Skillnya rendah, bikin sorghum salah-salah terus, benar? Tapi kemauannya untuk usaha sorghum tinggi, kemauannya. Mentoring. Paham? Kemarin saya tanya, mana nih materinya mana tuh saya jawab sekarang. Ya? Bisa muntah nanti sampai ya. Saya kasih materi itu, terus. Saya kalau emosi, teman saya ditanya terus mana materi mana tuh? Ya saya balas aja. Lanjut ya, paham ya? Nanti diberikan. Iya Pak. Tolong kalau terima materi ini tidak diberikan ke siapa-siapa lagi, karena ini saya berikan dalam kapasitas saya sebagai narasumber untuk program ini. Yang saya terima hanya teman-teman. Jangan di-share kemana-mana. Ya? Lanjutin ya. Karakter mentor ini saya nggak bahas, bisa baca sendiri. Ini baca sendiri. Ya, yang tulisan punya baca sendiri ya. Oke. Nah, kita masuk ke komunikasi dalam tahap pendampingan. Kan kalau kata Bu Pipit ada animasi, ada fasilitasi, ada penghapusan diri kan? Nah, ini saya bicara komunikasinya. Oke, kita mulai. Ada game sekolah yang angkat aja. Saya banyak main game. Hari ini aja, besok enggak. Sebenarnya kalau saya melihat ini kasus di sini bisa apa? Pokoknya masalah tidak hanya kemudian kita asal mulaikan saja. Kita bagaimana kita punya pendapatan kita terapkan di sini. Bisa. Sebenarnya bicara di geografi terus kita jaringan yang kurang, towernya kurang, towernya kurang ini kan ini kan pakai pemerintah dari dia. Jadi jalan ini. No. Ada lagi? Oke, silahkan Mbak perkenalkan.
kasih. Perkenalkan, saya Ria Atasoge, owner dari Rumah Tenun Milenial. Pertanyaan saya ada 3, Bu. Yang pertama, apakah ada program pendampingan atau pelatihan dari asosiasi yang bisa membantu pengusaha muda seperti kami untuk naik kelas? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, sejauh mana asosiasi membuka ruang bagi produk ramah lingkungan? Kebetulan saya di Rumah Tenun Milenial itu kita fokus pada produk yang ramah lingkungan untuk masuk ke jaring distribusi modern. Terus pertanyaan yang ketiga, apakah ada peluang kolaborasi antara Asosiasi Pengusaha Indonesia dengan Rumah Tenun Milenial dalam pengembangan atau penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal? Sekian dari saya, Bu. Dia buat di laptop saja, dia ketik dulu. Maksudnya supaya hitungnya tuh tidak itu lagi mah pakai kalkulator. Biaya pemasarannya 10%. Itu sedikit pengalaman, mudah-mudahan kawan-kawan di sini nanti biar jangan jadi orang Jakarta semua. Sayang untuk Kupang itu banyak bagus hasil produknya, tapi nanti kalau sampean semua ke sini, siapa yang mau kelola? Karena itu beliau cukup beliau aja nih. Terus daunnya habis kering, selamat tinggal wassalam. Sekarang butuh pemerintahan banyak dari anak kerak, nggak bisa menyuplai produk tadi. Belum kebutuhan kawan-kawan di Bali, NTB itu banyak juga yang butuh. NTB itu semua kota-kota yang Lombok Timur, Tenggara, Selatan semua itu butuh upacara sama dengan Bali tiap hari. Belum kebutuhan tadi. Karena itu jangan semua tinggal di sini, harus ada yang kembali ke sana membudayakan tadi. Saya rasa itu. Terima kasih banyak. Siap, Bapak. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Ria Atasoge di live Rumah Tenun Milenial. Nah, hari ini kita fokus pada penjualan selendang yang menggunakan bahan pewarna alami. Jadi dari selendang ini, jika Bapak Ibu saat membeli selendang, Bapak Ibu tidak hanya membeli sebatas kain, tetapi Bapak Ibu juga sudah membantu para ibu-ibu penenun yang ada di lingkungan Rumah Tenun Milenial. Jadi selendang ini kami fokus dengan penggunaan bahan pewarna alami. Jadi selendang ini memang kualitasnya sudah sangat premium dan baik untuk kesehatan Bapak Ibu. Nah, untuk belanja hari ini ada diskon harga. Kalau Bapak Ibu belanjanya lebih dari 1 selendang, maka Bapak Ibu akan mendapat potongan harga. Untuk pengirimannya kita bisa kirim kemana saja ke seluruh Indonesia maupun di luar negeri juga bisa. Jadi ayo belanja, kita di sini siap melayani Bapak Ibu. Terima kasih. Kita ini bisa dilihat lebih banyak orang. Ya masing-masing tuh abang tanya mereka abang. Oke, jadi kita akan praktek bagaimana cara menggunakan teknik Yayaya ke peserta UMKM pendampingan atau ke sesama pengusaha di daerah Flores Timur. Yuk kita mulai, 1, 2, 3 mulai berpasangan. Bapak nanya, Sudi menjawab. Bapak nanya, Sudi menjawab. Langsung mulai. Mama yang tanya tuh saya tanya. Ada tuh. Ini nanya, Saya tanya. Usahanya apa, Pak? Ibu usahanya apa, Bu? Bagaimana penjualannya? Apakah ibu jual sendiri atau pakai tenaga lain? Kenapa tidak libatkan orang-orang yang ada di kampung? Susah masalahnya karena minat anak muda di kampung saya pegawai tenaga kesehatan, pegawai bank. Bapak tidak ada pikiran untuk beberapa
gimana? Lalu banyak ada kapal kebetulan Malah saya ada di beberapa pelatihan di tempat lain dengan masalah yang tidak berjalan. Kita kan tidak sore jam 5 sampai jam 11 malam. Berarti sekarang jam 10 pagi sampai Produksinya apakah anggota ibu itu semuanya ibu atau ada orang muda? ada yang saya memanfaatkan sumber daya tidak akar apapun yang Berarti usahanya Bapak ya sebenarnya inovasinya Bapak ini banyak Pak ya? iya Hanya saja Bapak ada sebuah jarak antara jalan dengan lokasi kebun. Akses ke sini. Ya. Harganya lumayan, Pak. Sekali yang betul, Pak. Harganya teman-teman. Jaraknya Mantap. Jaraknya luar biasa. Inspiratif. Kebunnya sangat jauh sekali. Ada 2 kebun. Ini satu lagi di atas. Di atas lebih atas. Kalau lihat istana dari danau nih, arah danau di dekat pintu utama kan di situ kan ya, di kanan. Mari Kak, silakan. Ada pesan yang tidak menyenangkan bisa disampaikan saja nanti supaya bagi kami sebagai evaluasi untuk perbaikan ke depan. Dan yang terakhir, mohon maaf kalau misalnya sampai besok kita nggak ketemu, tapi semoga saya bisa kesini. Saya mengucapkan selamat jalan di tempat tujuan masing-masing, salam buat keluarga, silaturahmi maupun persaudaraan kita sangat putus sampai di sini, dan kami sangat membuka diri kalau nanti ada hal-hal yang bisa kami lakukan bersama-sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati, saya semoga lancar sampai kembali. Nanti Om Tonce saya tanya Bu ya. Ini aja berada. Tapi yang paling utama adalah dengan hati. Seperti kita di kebun, cintailah pekerjaan kita. Itu dari saya. Ada di hotel? iya dengan pikir ya masih di hotel di TAP Nanti ada catatan aja. Itu dan ikut manggil itu. Gimana? Sama. Kalau siang bagaimana? Ada Sekarang mana? Ih, bagus kan. Benarannya. Kita juga pulau, tinggal jadi satu kabupaten. Nanti dulu coba lihat produk semua keluar dong. Tidak ke video satu. ya. Jadi nanti marketnya 20. Market 20. Halo. Ya, siap.
Justru lebih bagus. Justru lebih bagus, kita sudah ada banyak sekali turisme. Yang kedua dioperasikan dua begitu dia masuk ini tidak lama, masih di 1 jam langsung gerak. Karena kenapa? Karena Masya Allah. Ini menteri dari Uganda. Oh iya. Ini ambasadornya di Indonesia, Uganda. Uganda is in East Africa. East Africa, Afrika, negara Afrika. Of course. Ini mau difoto. Foto bareng. Biar dia mau. Ibu bisa bikin berapa? Atau ini butuh proses panjang? Ini karena saya gabungkan 2 motif, Bu. Ada motif ikat dengan motif timbul. Ini saya mau bentuk tulisan Flores Timur dengan tulisan Flores Timur dan Sarina. Oke. Ini butuh berapa lama? Biasanya kalau produksi berapa lama? Kalau gabungkan 2 motif itu bisa 3 hari. Oh, 3 days. Oh, 3 It days. depends on how complicated the design. Because she's making one special for Sarina, so there's gonna be a Sarina writing on the pattern. Yes. Oh, wow. So she can make 3 meters in 1 day. 3 pieces in 1 day. 3 meters in 1 day. Wow. Yeah. So She's using cotton or silk? it's not easy. It's not No. easy process. This one is cotton, I think. Cotton, yeah. Cotton, I think. Yeah, it's cotton. Very beautiful. Oh, sorry. It's okay. Ini pakai pewarna alam. Natural dyeing, yeah. Natural colors. Natural dye process using natural ingredients. Ini tulisannya baru. You get a taste of Entente, Nusa Tenggara. Terima kasih. Terima kasih. Mari Pak. Ya. Terima kasih. Mau malah aku bonus yang kening temoy bol. Ikat nak. Berapa lamanya kita di sini? Kami besok sudah selesai, Bu. Cepat kali. Iya, kami 3 hari saja. Oh. Kami 3 hari saja. Tadi dari Uganda juga beli VCO, beli kopinya dia. Menteri Uganda. Ini pewarna alam. Kopi. Suruh kopi dia pegang dulu. Today the last Suruh. day. You today, hari ini? Tomorrow. Tomorrow the last day. Okay, yeah. To our meeting. Yes. Yeah. Okay. And I'm interested in the coconut oil. Okay, coconut oil. Yeah. Yes, coconut oil. Sampai besok kan? Suruh dia beli 1 ke. Sampai besok kan? Testa. Yes,
Coconut oil. Mana testernya, Mbak? Halo, selamat malam. Kami posisi sekarang di Sarina bersama Kopi Leworok. Leworok naik kelas bersama Madu Leworok. Semoga terus bertahan. Sekarang sudah ada di Sarina. Semoga ke depan makin baik. Amin. Gas Leworok. Oke. Kita, tapi feeling saya ini pelaku bisnis pasti datang ada bawa barang bawaan. Karena itu ide muncul tiba-tiba kita mesti todong Sarina. Kebetulan ada kita punya jejaring, ada saudara kita Anton Hurung yang punya jejaring, kenalan baiknya Ibu Citra, akhirnya kita berkomunikasi. Syukur Direktur Utama Pertamina yang baru menjabat pada saat itu terbuka dan langsung menerima kita. Kita juga agak kurang percaya diri, kita pikir kasih kita 1 hari 1 sore saja untuk tunjuk muka. Masih gugup-gugupan itu juga sudah lumayan. Tahu-taunya Ibu Dirut bilang boleh pakai 1 minggu kamu jualan di sini. Kita terkejut, syukur sekali. Sekaligus terkejut kita pikir ini mau buat apa nih selama 1 minggu nih? Baik tidak kita punya barang. Nah, tapi syukur bahwa beberapa hari ini kita bisa bereksistensi di gedung megah ini. Muka-muka pelaku UMKM juga sudah bertransformasi, jualan sudah banyak, VCO habis, beberapa produk dalam pesanan, tinggal beberapa tenun yang tepuk tangan tapi yang terakhir tidak enak punya nih. Tinggal beberapa tenun yang belum terbeli dan rasanya tidak sopan Jakarta ini kalau tenunnya tidak habis. Tidak habis mereka harus bawa pulang lagi, kita kasihan juga. Jadi sore hari ini tidak tahu bentuk gotong royong yang seperti apa, tetapi saya hanya menganjurkan, menyarankan dan mendoakan semoga jualan ini habis, gitu. Jualan habis. Nah, semoga begitu ya. Nah, sebagai bupati saya harus ikut jualan juga, Pak Menteri izin. Harus jualan juga, todong-todong. Nah, semoga jualan sore hari ini bisa habis. Terima kasih Sarina. Terima kasih kepada Ade Hari Stokan, Ketua BTHENA yang sudah bekerja sama dengan Sarina untuk mempersiapkan acara ini, dan juga kita semua yang memberi dukungan untuk acara sore hari ini. Tim dari Sarina Liverpool, adik-adik muda kita fashion show ini tidak tahu mereka ada latihan fashion show atau tidak, tapi sore hari ini acaranya judulnya bisa sekali Pak Menteri. Tetapi kita jujur seperti tadi itu kita persiapan dadakan. Persiapan dadakan cuma 2 minggu lalu jadi produk yang dijual di sini juga terbatas saja. Tapi kita dengan kehadiran kita semua banyak orang pada sore hari ini, mudah-mudahan UMKM kita tambah semangat sehingga mereka naik kelas dan boleh menjadi pendamping yang layak, sekaligus mereka punya tanggung jawab untuk mengembangkan UMKM. Nanti dari satu pendamping Pak Menteri akan mendampingi 10 UMKM dengan standar yang jelas gitu. Jadi selama 1 tahun ke depan ini harus ada peningkat, dia sendiri harus mengalami peningkatan oplah sekian, omset sekian, lalu juga UMKM binaan juga harus mencapai target omset sekian. Aspek legalitasnya segala macam diurus, nanti Ibu Kadis yang sangat serius untuk urus itu. Jadi kita mau supaya UMKM kita ini juga naik kelas, sama seperti semangat dari Pak Presiden kita semua. UMKM kita banyak, kalau kontribusi mereka tambah besar, karena jelas bahwa kontribusi UMKM untuk perekonomian kita besar, maka juga ekonomi kita akan makin maju. Mari sore hari ini kita hadir dalam suasana kekeluargaan untuk saling mendukung, terutama mendukung perkembangan UMKM. Mari saling mendoakan semoga usaha yang kami pemerintah daerah lakukan dalam beberapa waktu ini bisa juga mendapat sambutan dan dukungan untuk perkembangan kita.
Saya kira itu saja yang boleh saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih senior-senior dari Gedena juga saya tidak bisa menyebut secara khusus ya. Tapi senior, anak-anak muda semua, mari kita boleh bangga bahwa di Gedung Sarinah ini budaya lama Holot kita dengan warna dan nuansanya bisa turut hadir di sini karena Sarinah sebagai BUMN memang semestinya membuka ruang bagi hadiran warna dari aneka budaya seluruh Indonesia. Lama Holot bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Lama Holot sebagai bagian dari Kolhamor juga bisa bereksistensi ke depan dalam budayanya, dalam produk-produk kerajinan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bupati. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam dalam nama Bunda Maria. Takut ya? Ini saya pakai ada rosario. Ada nggak? Pakai rosario? Saya menteri aja nggak takut. Ya. Takut dengan jabatan, perasaan, identitas. Ini pameran ini adalah identitas. Ya. Yang kedua untuk Pak Bupati Flores Timur. Yang berikut penyerahan cenderamata dari Bupati Flores Timur untuk Pak Menteri. Oh iya, dipakai kan. Ya, kita berikan aplaus untuk Pak Menteri. Sudah jadi orang Lama Holot kalau langsung dipakaikan sarungnya sama Pak Bupati. Selendangnya. Kita berikan aplaus. Yang berikut penyerahan cenderamata dari Bupati Flores Timur untuk Ibu Citra, Direktur Operasi PT Sarinah. Iya, kita aplaus untuk Ibu Citra. Dan ini terakhir lebih spesialis Bu Citra. Ini khusus dirancang dalam 3 hari selama mereka mengikuti pameran. Perwakilan dari saudara-saudara kita, para pegiat penenun, merancang selama 3 hari ini ada tulisan Sarinah. Ini diserahkan khusus untuk PT Sarinah dari teman-teman yang sudah memamerkan barang-barang tenunan mereka di Sarinah. Ibu Ria silakan, mungkin didampingi oleh seluruh rekan-rekan UMKM yang telah memamerkan produknya di Sarinah. Diminta untuk Bu Ria langsung ke atas, sarungnya dibuka karena itu ada tulisan Sarinah. Ini mereka kerja selama 3 hari. Selama mereka memamerkan produknya di sini. Tunggu. Pak David kemarin juga.
Setelah pose bersama, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu semua ada handphone mau langsung ketemu bawah. Oke, 1, 2, 3, taruh sebentar. 1, 2, 3. Lihat sini. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Pak Menteri, Pak Bupati, Bu Citra, Pak David, dipersilakan duduk kembali. Teman-teman pelaku UMKM, dipersilakan duduk kembali. Dan hadirin sekalian, fashion show yang akan ditampilkan oleh gadis-gadis dari Kepulauan Adonara Lamaholo yang akan memakai kain Dadakan. dan akan terampil ibunda-ibunda tercinta dari Lamaholo, Flores Timur. Kita akan mulai dengan acara show-nya, tapi sebetulnya di balik tenunan ikat yang dipakai oleh adik-adik tercinta ini ada filosofi atau cerita-cerita menarik dan sangat unik di balik tenunan terampil ini. Jadi nanti akan dijelaskan oleh adik di atas oge tentang bagaimana cerita di balik tenunan cantik ini. Kita mulai ya. Adik-adik stay back. Ya, ini motif dari Lomong Luok yang untuk narasinya saya serahkan kepada Mama Eni. Motif yang dipakai adalah motif kriot tinggal bawah belon dan yang disertai dengan tinggal yang sangat unik dan baju seni yang bernuansa bersifat keluarga. Beda nih. Asik ya. Jadi motif yang dipakai adalah motif tinggal yang biasa dipakai saat ritual adat tutup pantai dari leluhur orang Lomong Luok ketika menghantar sesajen sebagai imbalan. Mereka juga akan memberikan siput laut pada kain tenun. Sedangkan motif yang dipakai oleh adik yang ada di depan kita adalah motif dari solor yang melambangkan bunga mekar. Bunga mekar memiliki filosofi ketika bunga sudah mekar maka kasih panen akan baik. Ketika bunga mekar mereka tidak akan mengalami kelaparan. Ya, dari Nona yang cantik ini adalah kain sarung dari Adonara dengan motif kerbau makan. Itu istilah dari Adonara yang melambangkan bahwa seorang gadis Adonara akan tampil dengan motif yang sangat cantik dengan warna-warna cerah. Dan kain ini pada zaman dahulu hanya digunakan pada saat pesta adat ataupun acara-acara bahagia. Dan di balik kain ini ada beberapa motif, yaitu ada motif kaunepi, ada motif hile, ada motif penutup. Itu melambangkan keanggunan seorang perempuan Adonara. Ria, ganti mic-nya Ria. Ganti mic-nya. Yang dipakai adik ini adalah motif tukang beruseng, kewatek kumah tukang beruseng. Nah, untuk kain ini diselipi dengan benang sutra. Kain ini hanya digunakan untuk momen-momen bahagia, tidak digunakan untuk acara kematian. Jadi untuk motif Adonara, jika ada cahaya terang-terangnya, maka itu adalah untuk acara bahagia. Nah, yang dipakai oleh Nona cantik ini motif keredek. Kalau bahasa Indonesia itu motif pusing. Ini adalah motif kreasi, motif kewatek kumha yang dikreasikan dengan beberapa warna
motif yang didominasi oleh warna kuning itu hanya digunakan untuk acara bahagia saja. Nah, ini adalah pria ganteng dari Adonara. Ini kain untuk laki-laki, diberi nama Knowing. Jangan salah, ini adalah lambang kejantanan seorang pria Adonara dari warna ungunya. Jadi warna kain Adonara untuk laki-laki adalah warna ungu dan juga warna hitam. Itu lambang kejantanan seorang pria Adonara. Pria Adonara tidak kaleng-kaleng. Ini juga motif Adonara Knowing untuk para lelaki. Ini didominasi dengan warna merah dan juga putih. Ini melambangkan lambang pemersatu bendera merah putih yang oleh para perempuan penenun Adonara. Dan selendang yang digunakan itu selendang dari tenunan pewarna alam. Nah, nona cantik yang ini kewatak, motif disebut kewatak pahalan. Kewatak ini dulunya hanya digunakan oleh ibu-ibu yang rajin, mereka yang rajin menanam kapas di kebunnya dan digunakan untuk kain tenunnya. Nah, untuk kewatak yang ini motif tenopo. Motif tenopo ini pada zaman dahulu hanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan mereka gunakan untuk pergi ke pasar. Mereka tidak pakai untuk pesta-pesta. Tapi sekarang ibu-ibu sudah pakai sembarangan dari motif yang mereka rasa itu cantik, mereka pakai saja bapak. Sebenarnya itu ada filosofi dari kain-kain tersendiri. Jadi motif tenopo itu hanya dipakai pada saat kegiatan hari-harian dan juga pergi melayat orang mati. Yang dipakai oleh kakak Ayu adalah kewatak jengki. Kewatak jengki ini adalah kewatak yang pertama muncul dengan modifikasi warna. Ketika para pedagang India masuk dengan sutranya, kewatak yang muncul dengan warna pertama adalah kewatak jengki. Dan motif ini hampir punah karena dari bagian hebat sampai dengan bagian tengah menggunakan motif penetot. Ini adalah motif tukang bruseng. Kewatak kumha tukang bruseng. Kewatak kumha seperti ini hanya dipakai untuk momen-momen bahagia. Jadi mama-mama, tolong kewatak motif seperti ini jangan pakai untuk melayat. Setelah pulang dari sini tolong diperhatikan. Ini bukan pakai untuk melayat. Ini untuk acara-acara bahagia. Masih. Akan maju di atas. Oke, ini adalah motif kebanggaan dari Adonara, kewatak tenapi bala mapan. Jadi laki-laki kalau mau nikah langsung kasih belis. Pihak keluarga perempuan harus menyerahkan kain yang cantik ini. Bapak-bapak, Bapak Menteri tolong. Ini nanti sebentar langsung diambil Bapak ya. Ini harganya 199 juta rupiah. Jadi ini saya pemilik koleksi. ke Bapak Menteri. Nanti Bapak Menteri yang transfer. Bapak Menteri kalau begini sudah selamatkan berapa janda di Adonara dan berapa anak yang Betul. Usaha menyelamatkan janda. Oke, sekarang kita masuk di season yang kedua. Masih ada. Season keduanya udah siap. Sudah. Oke, sana saya mengumpulkan atau mempekerjakan anak-anak yang tamat sekolah dan tidak lanjut dan juga para ibu-ibu yang dalam kategori ada yang janda. Jadi bapak-bapak yang mau selamatkan janda banyak di rumah tenun bapak. Jadi dari motif yang ada ini saya memadukan motif lama. Saya tidak mencari motif baru dan meninggalkan motif lama. Dari motif ini ada bentuk
Yang pertama saya mulai dari pohon reo. Pohon reo itu adalah pohon yang kami gunakan untuk bahan pewarna. Dari pohon reo ada gunung. Gunung ini melambangkan rasa syukur para penenun kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan alam yang sangat baik untuk kami Adonara. Kenapa di bagian tengahnya saya kasih ada kayu dari bawah sampai ke atas? Ini adalah bentuk penyatuan dari alam dengan langit. Terus di sini ada kolom mata. Di sini saya buatnya langsung dua motif. Kolom mata belolon dengan kolom mata. Kolom mata itu adalah mata burung. Itu hama bagi para petani. Di samping ada hama, bagian atas dan bawah itu masih ada mata Tuhan yang melihat kami para penenun supaya kami tidak menderita. Sekian dari saya kembalikan. Ayo mari kita saksikan untuk sesi ketiganya. Kita mulai dari adik cantik. Cik anak ini kusenan tuh anak kita. Ya, motif yang dipakai oleh adik cantik ini masih dari luo. Adalah moa kene yang biasa dipakai untuk adat istiadat di sana, yang merupakan kebanggaan desa Luo yang dipakai untuk sehari-hari, yang didominasi dengan moa bela, yaitu moa ayam. Motif-motif yang ada merupakan motif yang terukir di rumah adat desa Luo, yaitu Oko Bale. Dan ingat, uniknya kami desa Luo, setiap bakat dilukisi dengan minyak yang berasal dari siput. Untuk motif yang dipakai oleh dua nona cantik ini, dari nona kebaya putih itu ada motif kolom mata. Kolom mata itu adalah hama bagi para petani. Dan juga lopha. Lopha itu adalah tempat untuk simpan sirih pinang dan juga tembakau laki-laki. Ya, bapak satu di sana angguk-angguk. Untuk nona cantik yang bajunya didesain secara dalam bentuk yang sangat cantik, itu menggunakan motif pari ikan pari. Itu bentuk simbol kebersamaan. Yang dipakai oleh nona dengan kebaya hitam ini didominasi dengan motif belawa. Belawa itu adalah alat yang digunakan untuk memintal kapas. Sedangkan motif yang digunakan oleh nona yang baju warna kuning itu didominasi oleh kolom matam belolo. Kolom matam belolo itu adalah mata rerahulan tanah ikan, segala perbuatan manusia yang ada di bumi sementara dilihat atau dipantau oleh Yang Maha Kuasa. Untuk dua ama ganteng ini, yang pertama dia menggunakan senai dan juga knowing. Satunya menggunakan motif penetot, motif yang ditimbulkan menggunakan lidi. Itu adalah motif asli Adonara sebelum adanya motif ikat. Sedangkan yang satunya menggunakan senai motif ikat. Nah, untuk kakak yang cantik ini, untuk blazernya itu dari kewatek, motif tukang kredit, dan motif yang ada di blazernya masih dengan motif kolom mata belolo dan juga motif lopha. Diapiti dengan motif ilhe. Ilhe itu adalah rasa syukur orang Adonara, khususnya para ibu-ibu penenun atas berkah dari Tuhan dan alam. Kain yang dipakai oleh nona berkain warna hijau itu didominasi dengan motif ilhe, motif yang digunakan oleh para ibu-ibu penenun sebagai rasa syukur akan kesuburan dan pemberian Tuhan. Untuk yang warna kuning dominasi ungu itu lebih ke motif ikan pari.
adalah motif kebanggaan orang Boleng pada khususnya. Orang Boleng adalah orang yang buat mowak Adonara. Motif ini dari leluhur, yaitu motif ular aga atau ular naga, dan yang dipadukan dengan golomatan itu motif asli desa Lewakluo yang dipercaya dengan lambang keberanian, keindahan, keagungan, kelestarian, pengorbanan sosial, kepercayaan dan keberanian menantang untuk Allah. Yang dipadukan dengan baju sunui yang berasal dari Ule Age dengan paduan yang sama. Jadi kita semua ingat bahwa ini bukan bentuk es yang berada di baju, tetapi itu bentuk ular naga yang melambangkan kearifan kami desa Lewakluo yang didominasi dengan baju hitam yang menanda keduka cita dan kebanggaan untuk desa Lewakluo. Dan di pinggangnya disalin dengan sebuah selendang yang bermotif moak ayam yang dinamakan komer. Itu hanya khusus untuk selendang yang dikalin di ikat pinggang. Kita masuk ke sesi 3. Adik-adik lagi bersiap di belakang. Asik. Motif kecil dan motif campuran. Dia melambangkan keperkasaan seorang wanita juga menjadi pejuang desa Lewakluo. Dia hanya menggunakan yang namanya komer atau yang istilah dengan selendang yang didominasi dengan tinggal. Motif yang dipakai adalah motif pelikan dan motif rasul. Motif pelikan adalah kehidupan yang penuh perjuangan untuk maju berputar kembali sesuai tujuan dan harapan. Motif rasul yang ada di kepala adalah hati yang damai, penebar kasih, percaya pada pencipta, berharap dan tidak putus asa. Motif yang ada gantung di sampingnya adalah legon, simbol bumi tumpuan hidup sebagai ibu pemberi hidup, atau bahasa Lamolon umat malaikat. Yang nona-nona cantik yang ada di depan menggunakan kain tenun motif Adonara yang sudah dimodifikasi mengikuti tren yang ada. Tetapi mengikuti tren, para perempuan Adonara tidak pernah lupa akan jati dirinya. Setiap motif yang ada pada kewatak yang dikenakan oleh para nona-nona melambangkan keuletan dari seorang penenun kepada para suaminya yang telaten. Motif kaun nepi melambangkan ketelatenan seorang pria dalam membuat atap rumahnya dari daun kelapa. Dari motif yang dikenakan oleh nona cantik berdominasi warna hitam, itu adalah motif gabungan dari Gala Lolong. Gala Lolong adalah mata tombak dari seorang laki-laki yang sangat rajin ke kebun dan dia gunakan untuk berburu.
Motif yang digunakan oleh Nona Cantik Kakak Ayu didominasi oleh motif belawai dan juga neak belota. Neak belota adalah cawan seorang laki-laki ketika minum sopi atau tuak. Kepala yaitu kokoleo. Inilah adalah wajah-wajah cantik para perempuan Adonara, perempuan Lowok-Luwok, Solor dan juga Wai Baloi. Nyong-nyong ganteng dengan ketampanannya. Jadi Bapak Ibu, untuk pakaian yang dipakai oleh para perempuan cantik dan nyong ganteng ini belum bertuan semua Bapak Mama. Belum bertuan semua. Jadi Bapak Mama ngelamar. Jadi Bapak Mama silakan bertransaksi setelah ini. Jualan, pintar jualan. Terima kasih untuk